saya Eni Agustin dan bisa dipanggil Eni. Saya kelas 11 sekarang. Saya sekolah di salah satu SMA. Di sini saya ingin mengutarakan apa yang saya inginkan terhadap sekolah saya. Ada 3 hal besar yang sepatutnya dimiliki oleh setiap sekolah dan harus diperhatikan. Yang pertama akademiknya, baru segi olahraganya, dan kesenian atau kekreativitasan siswa-siswa. Saya berbicara pertama mengenai akademik. Pastinya sekolah itu memfokuskan diri pada sebuah hal yang namanya akademik kan. Namun di sini yang diperhatikan adalah apakah sekolah hanya memberikan skill akademik, sedangkan tidak semua siswa di sekolah itu memiliki akademik yang bagus. Sebagian dari siswa-siswa mungkin low dalam akademik memiliki high skill soal musik atau olahraga dan sebagainya. Hal-hal tersebut yang mungkin jarang diperhatikan oleh sekolah-sekolah atau guru-guru yang ada di sekolah SMA atau SMP di Indonesia. Contohnya saja, misalkan musik atau kesenian, band, apalagi band. Kita tahu ya, sebagian anak-anak band mungkin tidak terlalu pandai, mungkin tidak semua, mungkin sebagian tidak terlalu pandai dalam akademiknya. Namun kadangkala band itu tidak terlalu diperhatikan oleh guru-guru atau sekolah, sehingga mereka mencari bagaimana caranya supaya mereka dapat mengembangkan kekreativitasan mereka itu sendiri. Misalnya harus menyewa studio dan sebagainya. Bayangkan kalau misalnya sekolah itu menyediakan peralatan band dan menyediakan studio band yang mini saja. Pastinya kan anak-anak yang memiliki skill-skill dalam bermusik dapat mengembangkan diri di sekolah tanpa harus keluar dari wilayah sekolah, dan sekolah bisa memanfaatkan hal tersebut. Misalkan saja mengikutkan dalam festival band, bisa membawa nama-nama sekolah. Selain musik atau kesenian, olahraga juga penting. Olahraga juga termasuk dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun kita tahu bahwa olahraga cuma disediakan hanya 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Di sini mungkin kebanyakan olahraga dikembangkan dalam eskul. Tapi kita tahu bahwa eskul di sekolah itu tidak terlalu mungkin diperhatikan eskulnya, namun mungkin akademik itu lebih daripada olahraga gitu. Sedangkan kalau misalnya kita tahu piala-piala atau piagam-piagam yang dihasilkan oleh atlet-atlet sekolah itu banyak. Lagi pula mereka-mereka yang atlet-atlet itu tuh ternyata bisa membawa nama sekolah dengan kemampuan mereka, walaupun mereka tidak terlalu wow dalam akademik. Jadi 3 hal ini harus balance, harus seimbang. Ya kita tahu bahwa akademik itu penting, namun di sini kita harus menyeimbangkan agar sekolah ini tidak ada rasa katanya sih pilih kasih gitu. Kita harus seimbang antara siswa yang memiliki potensi dalam olahraga, potensi dalam seni dan akademik. Selain itu saya ingin mengutarakan apa sih bagaimana seorang guru yang saya inginkan. Yang pertama, guru itu harus interaktif, karena mereka mengajar makhluk hidup. Makhluk hidup itu perlu diajak komunikasi gitu. Sedangkan sebagian dari para guru, mereka kadangkala mereka hanya ingin menuntaskan kewajiban mereka untuk datang ke sekolah dan mengajar, memberi nilai rapot, dan membagikan hasil ujian dan sebagainya. Sedangkan mereka tidak begitu mempentingkan bahkan masa bodoh terhadap apakah siswa-siswa saya itu bisa mengerti, menyenangi saya. Hal tersebut yang kadang-kadang membuat kami tidak terlalu welcome terhadap guru dan pelajaran kami. Untuk itu guru menurut saya
Tidak perlu dia jenius atau apa, tapi yang perlu adalah dia dapat mengajari kami, dapat interaktif terhadap kami. Selain itu mungkin ada guru-guru yang dikatakan berdedikasi atau apa ya, dia sayang terhadap siswanya, dia memperhatikan siswanya, namun caranya mungkin terlalu monoton sehingga siswa, apalagi siswa SMA yang menginjak remaja yang begitu dinamis gaya hidupnya, merasa terlalu monoton dan membosankan, sehingga menurut saya kriteria yang pertama yang harus ditanamkan dalam seorang guru adalah bisa berinteraktif. Interaktifnya mungkin ada ya sebagian guru yang merasa dia sudah interaktif terhadap siswa-siswanya, namun kadang-kala siswanya kurang welcome. Ya mungkin itu ada hal yang membuat kami tidak welcome terhadap para guru sekalian. Namun ya saya harap guru-guru sekalian dapat menjadi guru yang interaktif sehingga siswa-siswa seperti saya dan teman-teman saya bisa welcome terhadap kalian dan welcome terhadap mata pelajaran kalian, sehingga kami bisa menjadi siswa-siswa yang kalian harapkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kezia Miriam Hama, bisa dipanggil Kezia, dan saat ini saya duduk di kelas. Ya. Perkenalkan, nama saya Kezia Miriam Hama, biasa dipanggil Kezia, dan saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 2 SMA di salah satu SMA negeri. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang keinginan ataupun apa sih yang sebenarnya saya harapkan secara pribadi maupun secara umum sebagai siswa mengenai suatu sekolah atau sekolah saya sendiri. Mungkin pada umumnya sebenarnya saya inginkan adalah seimbang dalam segala hal, termasuk mungkin dalam cara mengajar dan pembentukan karakter anak ya. Menurut saya ingin sekolah itu tidak hanya artinya membentuk, kalau saya ibaratkan sebuah rumah, tidak hanya membentuk sebuah atapnya saja tapi juga fondasinya. Artinya pada umumnya sekolah hanya ingin membentuk sisi akademis atau hanya secara generalnya sekolah hanya ingin mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan saja, tapi kurang memperhatikan apa yang biasa kita sebut dengan ilmu jiwaan atau mengenai karakter seorang anak. Padahal menurut saya penting sekali sebuah sekolah itu untuk bisa terlebih dahulu mengenal karakter anak-anaknya dan mungkin sharing dengan mereka sehingga guru sendiri tahu apa yang sebenarnya diinginkan seorang anak itu sendiri gitu. Jadi istilahnya terbentuk interaksi sehingga dalam menuju satu tujuan itu berjalan secara berbarengan gitu. Jadi permasalahannya di sini yang mau saya angkat adalah masalah sekolah yang hanya mau memperhatikan masalah-masalah umum tapi tidak mau memperhatikan secara dari basic anaknya sendiri, apakah anak ini mau belajar atau tidak, ataukah apakah anak ini mempunyai motivasi belajar atau tidak. Mereka kadang-kadang kurang memperhatikan kalau menurut saya. Jadi saya ingin sekali sekolah saya, mungkin seluruh sekolah mengetahui bahwa mungkin penting untuk bagi para guru terutama untuk mengetahui siswa-siswa tersebut lebih dalam lagi, terutama masalah motivasi belajar. Menurut saya masalah terbesar adalah itu, masalah karena itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi sekeras apapun guru itu berusaha menerangkan, tapi kalau gurunya anaknya sendiri ternyata tidak punya motivasi belajar, jadi apa gunanya belajar itu gitu kan. Jadi buat saya mungkin itu yang penting yang saya inginkan dari sekolah saya sendiri maupun dari sekolah-sekolah lain, bahwa sekolah akan lebih memperhatikan lagi ke dalam dasarnya karakter seorang siswa itu, sehingga proses belajar mengajar juga tidak terjadi hanya secara general tapi lebih dalam, jauh lebih dalam, sehingga untuk mencapai satu tujuan menciptakan siswa-siswi yang cerdas itu akan lebih mungkin ke depannya lebih baik. Kemudian berbagi masalah guru. Saya
inginkan, atau menurut saya guru yang ideal itu adalah guru yang tidak egois dan tidak mementingkan kinerjanya sendiri di sekolah. Karena saya sering sekali menangkap kesan bahwa guru-guru di sekolah saya ini tidak mau bekerja sama dengan guru-guru yang lainnya, sehingga terjadi persaingan yang terlalu ketat dan kayaknya nggak selaras aja gitu. Jadi sepertinya guru-guru di sini kurang bisa menunjang satu sama lain. Padahal seandainya antara satu guru dengan guru yang lainnya bisa saling mendukung, bisa saling support, menutupi kekurangan, maka sekolah pun orang akan memandang sekolah itu semakin sempurna karena kinerja guru yang baik dan kerjasama guru yang baik. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Keren kok.